Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Aida Fikriya selaku dosen pengampu pada mata kuliah IPA Dasar. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk materi IPA pada KD 3.4 di kelas 9 yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri Fania Rahmasari dengan NIM 1906411000129 dan juga Latifah Zahroh dengan NIM 1906411000141. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada materi listrik statis ini, yang pertama yaitu tentang konsep listrik statis itu sendiri, dan yang kedua yaitu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konsep listrik statis akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Latifah Zahroh. Ini yaitu yang pertama pada materi konsep listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Nah, listrik statis merupakan kumpulan dari muatan listrik yang tidak mengalir atau diam. Listrik statis ini dapat timbul karena partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya yang pertama ada gosokan sisir atau penggaris dengan rambut. Yang kedua ada gosokan kain sutra dengan kain kaca, dan yang ketiga ada gosokan batang plastik dengan kain wol. Nah, mengapa contoh tersebut dapat menimbulkan listrik statis? Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang pertama yaitu gosokan sisir atau penggaris dengan lembut. Nah, penggaris atau sisir ini ketika digosokkan dengan rambut akan bermuatan listrik karena elektron dari lembut akan berpindah sehingga penggaris akan kelebihan elektron. Penggaris menjadi bermuatan negatif sehingga dapat menarik partikel-partikel kecil seperti dapat menarik kertas. Nah, selanjutnya pada listrik statis ini ada yang namanya muatan listrik. Nah, muatan listrik ini terdiri dari tiga muatan. Yang pertama ada elektron, proton, dan juga neutron. Nah, elektron ini merupakan muatan negatif. Proton adalah bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Nah, benda dapat bermuatan positif jika jumlah muatan positifnya atau protonnya lebih besar dari jumlah muatan negatif atau elektronnya. Sedangkan benda dapat bermuatan negatif jika jumlah muatan positifnya atau protonnya lebih kecil dari jumlah muatan negatifnya atau elektronnya. Dan benda itu dapat dikatakan netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Nah, selanjutnya yaitu ada medan listrik. Medan listrik ini sendiri merupakan daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Medan listrik ini dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang keluar atau ke dalam. Dari gambar ini dapat kita lihat di sini ada benda yang bermuatan positif. Nah, di sini arah medan magnetnya ini keluar, dapat dilihat dari panah-panah yang muncul ini. Sedangkan untuk benda yang bermuatan negatif, arah medan listriknya yaitu ke dalam. Nah, dilihat dari panah-panahnya ini. Nah, sedangkan ketika dua benda yang muatannya itu berbeda, maka muatan listriknya akan keluar dan ke dalam membentuk arah garis seperti gambar yang seperti ini. Kemudian dalam medan listrik ini terdapat yang namanya kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik ini merupakan besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu muatan uji. Nah, untuk rumus medan listrik ini dapat kita cari dengan gaya Coulomb dibagi dengan muatannya. Nah, seperti gaya Coulomb ini rumusnya yaitu K dikali Q0 per R kuadrat per muatannya. Nah, untuk Q0-nya ini dapat kita coret sehingga kita akan muncul rumus
medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E ini merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Sedangkan K merupakan konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Sedangkan R merupakan jarak. Nah, di sini saya ada contoh soal di mana jarak antara titik P dan muatan adalah 10 cm. Nah, tentukan kuat medan listrik dan arah medan listriknya pada titik P. Nah, di sini muatannya sebesar min 20 mu Coulomb. Sehingga diketahui Q sebesar min 20 mu Coulomb. Kita akan konversikan terlebih dahulu ke Coulomb sehingga menjadi min 20 dikali 10 pangkat 6 Coulomb. Sedangkan K-nya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan jaraknya yaitu 10 cm dan kita ubah menjadi meter menjadi 0,1 meter. Nah, yang ditanya ini merupakan kuat medan listriknya. Sehingga kita akan menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K-nya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 20 kali 10 pangkat min 6 Coulomb per 0,1 meter kuadrat. Nah, di sini hasilnya yaitu 180 dikali 10 pangkat 3 Newton meter kuadrat per Coulomb per 0,01 meter kuadrat. Yang hasilnya akan didapat sebesar listrik sebesar 180 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, dan arahnya ini ke dalam karena merupakan bermuatan negatif. Nah, untuk hukum Coulomb sendiri merupakan besaran gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara benda bermuatan listrik yang berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda tersebut. Nah, untuk gaya Coulomb sendiri merupakan gaya yang timbul karena interaksi antara muatan yang yaitu ketika dua muatan atau lebih didekatkan baik sejenis atau tidak sejenis. Gaya Coulomb ini merupakan besaran vektor. Nah, di sini ada contoh gambar dari gaya Coulomb. Di sini ada dua buah benda yang bermuatan sama, yaitu bermuatan positif, di mana ini akan saling tolak-menolak. Dan yang gambar yang kedua, yaitu dua benda yang bermuatan berbeda, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif, ini akan saling tarik-menarik. Nah, untuk rumus gaya Coulomb sendiri merupakan Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, untuk Fc sendiri merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton. Untuk K merupakan konstanta dengan besaran sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan R merupakan jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Sedangkan Q1 merupakan besar muatan listrik benda pertama dan Q2 yaitu besar muatan listrik benda kedua dengan satuan Coulomb. Ada dua atau lebih gaya Coulomb, maka akan timbul resultan gaya. Yang pertama, jika dua atau lebih gaya yang searah, maka resultan gayanya sama dengan penjumlahan dari kedua gaya tersebut. Sedangkan jika dua atau lebih gayanya itu saling berlawanan, resultan gayanya itu selisih dari kedua gaya tersebut. Di sini rumusnya dapat kita cari menggunakan FR sama dengan F1 ditambah F2 atau FR sama dengan F1 min F2. Nah, yang kedua, jika dua atau lebih gaya itu saling tegak lurus, maka dapat kita tentukan melalui rumus FR sama dengan akar dari F1 plus F2. Sedangkan jika dua atau lebih gaya tersebut membentuk sudut theta satu sama lain, maka untuk mencarinya kita dapat menggunakan rumus FR sama dengan akar F1 ditambah F2
ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta. Contoh soal mengenai hukum Coulomb, di mana yaitu soalnya dua buah benda, dua buah muatan diatur seperti pada gambar di bawah ini. Besar muatan pada A adalah plus 8 mu Coulomb dan muatan di B adalah minus 5 mu Coulomb dengan jarak 10 cm. Berapakah gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Nah, di sini gambarnya, di sini untuk A ini gambarnya plus 8 mu Coulomb. Sedangkan untuk muatan B minus 5 mu Coulomb. Nah, di sini diketahui muatan A-nya plus 8 mu Coulomb, maka akan kita konversikan menjadi Coulomb, yaitu plus 8 dikali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Sedangkan pada muatan B, yaitu minus 5 mu Coulomb, sehingga menjadi minus 5 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Untuk konstantanya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan untuk jaraknya sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Nah, yang ditanya yaitu gaya Coulombnya. Maka dapat kita cari menggunakan rumus tadi, yaitu Fc sama dengan K dikali QA kali QB per R kuadrat. Nah, yaitu maka akan kita masukkan angkanya, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 8 dikali 10 pangkat minus 6 Coulomb dikali 5 dikali 10 pangkat minus 6 Coulomb per 0,1 meter kuadrat. Nah, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 40 dikali 10 pangkat minus 12 Coulomb per 0,01 meter kuadrat. Maka hasilnya 360 dikali 10 pangkat min 3 Newton meter kuadrat Coulomb per 0,01 meter kuadrat. Sehingga gaya Coulomb yang dihasilkan sebesar 36 Coulomb. Beda potensial sendiri merupakan, beda potensial listrik merupakan banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantarnya. Sedangkan energi listrik merupakan suatu energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis itu sendiri. Nah, untuk mencari beda potensial energi listrik statis, kita dapat mencarinya menggunakan rumus delta V sama dengan W per Q. Nah, delta V ini merupakan beda potensial listrik dengan satuan volt. Dan W merupakan energi listrik dengan satuan Joule. Sedangkan Q merupakan muatan listrik. Bab 2 yaitu penerapan listrik statis. Kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf berfungsi melakukan proses rangsangannya yang diberikan oleh tubuh. Rangsangan yang dihantarkan oleh sel saraf berupa sinyal listrik. Proses menghantarkan sinyal listrik satu sel saraf dimulai ketika dendrit menerima sinyal listrik dari sel saraf lain yang akan mengalir menuju badan sel. Kemudian badan sel menghantarkan sinyal listrik menuju aksa dan berakhir pada terminal akson. Selanjutnya, sinyal listrik akan melewati sinapsis untuk menuju dendrit sel saraf lain. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Rangsangannya yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga terjadi pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na positif melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan negatif, yaitu Cl negatif. Pada akson tidak berselubung mielin, perambaran impuls dapat terjadi sepanjang akson.
Perambatan impuls melalui akson bermielin berlangsung lebih cepat sebab serat mielin impuls merambat dengan cara melompat bagian saraf dan diselubungi mielin seperti pada gambar. Hewan penghasil listrik. 1 yaitu ikan belalai gajah. Memiliki organ khusus disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang menghasilkan listrik statis. Sel elektroplaks menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Hewan penghasil listrik kedua yaitu ikan pari listrik. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Listrik ini dikeluarkan ketika pari listrik mulai terancam keselamatannya atau untuk berburu makanan. Yang ketiga yaitu hiu kepala martil. Memiliki elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik yang mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Sensor dinamakan ampullae of Lorenzini dapat membantu berburu dengan medan listrik, mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Yang keempat yaitu echidna, memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor tersebut terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantar listrik. Yang kelima yaitu belut listrik. Belut listrik diproduksi oleh 3 organ, yaitu organ utama, organ hunter, dan organ charge. Elektrosit yang mampu menghasilkan listrik, elektrosit bergabung hingga arus ion dapat mengalir karena ujung ekor belut listrik merupakan kutub positif dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Yang keenam yaitu lele listrik, mampu menghasilkan listrik sehingga sebesar 350 volt. Elektroreseptor berfungsi untuk mendeteksi medan listrik di sekitarnya, sehingga lele listrik bisa mengetahui mangsa dan predator yang ada di sekitar. Listrik ini bisa digunakan untuk menangkap mangsa sekaligus mempertahankan diri. Penggunaan listrik statis dalam teknologi. 1. Mengedepan elektrolisis pada cerobong asap. Penerapan listrik statisnya ialah pada kawat yang bermuatan negatif dengan pelat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik abu sehingga membentuk jelaga yang mudah. Seperti pada gambar di samping. Nomor 2 yaitu pengecatan mobil. Pada saat butiran cat yang bermuatan listrik bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara, setelah itu butiran cat akan tertarik ke badan mobil karena badan mobil sebelumnya diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat, sehingga terjadi proses tarik-menarik muatan listrik seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu mesin fotokopi. Komponen utama mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat buku hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Cetakan gambar yang akan digandakan menjadi bermuatan positif karena adanya sinar optik yang lewat di atas pelat. Pola gambar tersebut menarik toner yang bermuatan negatif. Pada yang sudah dibubuhi, toner dipindahkan di atas kertas kosong dan dipanaskan agar cetakan toner dan kertas melekat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila
terdapat kekurangan atau kesalahan kata yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.